Shalom, selamat pagi, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Mulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ayat 34. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih waktu yang indah Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik, dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, terima kami yang datang kepadamu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ayat 34, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, diberikan satu tema, yaitu bersaksi tentang Kristus di tengah kesulitan hidup. Bersaksi tentang Kristus di tengah kesulitan hidup. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, berada dalam situasi sulit bisa saja membuat kita tidak dapat mengatakan apa-apa, atau juga membuat seseorang memilih diam, bahkan menutupi yang sebenarnya demi keselamatannya. Namun tidak demikian halnya dengan Stefanus yang tengah berada dalam pengadilan Mahkamah Agama. Imannya kepada Tuhan Yesus Kristus disaksikan dengan penuh keberanian. Stefanus mengenang dan menyampaikan secara singkat karya Allah kepada orang Israel di Mesir melalui pengutusan Musa. Masa 40 tahun yang disebut dalam ayat 30 merupakan masa penyiapan Musa menjadi utusan Allah. Bukan waktu yang singkat untuk mempersiapkan Musa menjadi utusan Allah selama 30 tahun. Nah, melalui berbagai pergumulan dan keputusan yang sulit, Musa pada akhirnya dimampukan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya
dengan jaminan perkataan Tuhan sendiri, yakni dalam ayat 32, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Ibu bapak saudara-saudari, kita belajar bahwa jaminan pengutusan Musa adalah Allah sendiri. Allah yang meneguhkan dan memberi keberanian kepada Musa untuk melakukan tugasnya. Ayat-ayat selanjutnya juga menjelaskan bahwa Musa pun tertolak oleh bangsanya sendiri ketika tiba di Mesir. Namun kesaksian tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub membuat Musa mampu memimpin mereka keluar dari Mesir. Kita juga belajar dari Stefanus bahwa jaminan kesaksiannya di depan orang-orang Yahudi yang menuduhkan tuduhan palsu adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berkarya sejak dari masa lalu Israel. Inilah jaminan yang pasti, jaminan yang tiada duanya, yaitu Yesus Kristus. Kita mungkin belum pernah mengalami tuduhan dan tantangan kesaksian iman seperti yang dialami oleh Stefanus. Akan tetapi, kita sering mengalami situasi sulit dalam kehidupan kita yang menuntut keteguhan iman dan kesaksian kita. Misalnya, kita ditolak, dikucilkan, situasi ekonomi yang sulit, dan lain-lain sebagainya. Namun belajar dari Musa dan Stefanus, kita harus yakin bahwa jaminan kita adalah Allah. Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Allah yang tiada duanya. Dan jaminan itu adalah jaminan yang pasti. Mengenang dan karya Allah menjadikan kita kuat menghadapi situasi sulit tersebut. Untuk itu, ibu bapak saudara-saudari, marilah tetap bersaksi tentang Kristus di tengah kesulitan hidup. Apapun kesulitan hidup yang kita alami, ketika kita bergantung kepada Tuhan, Dia adalah jaminan yang pasti bagi kita, maka kita juga pasti akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi situasi dan pergumulan hidup kita. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami alami pada pagi hari ini. Terima kasih waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami untuk selalu menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, sekalipun kami dalam berbagai macam pergumulan kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan memberkati tubuh mereka yang sakit. Tuhan memberkati segala makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi setiap umat Tuhan yang sakit. Dan mereka boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk segenap umat Tuhan, kekasih-kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberi kesabaran, sehingga dalam masa tua, masa indah mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pun kami berdoa untuk
umat Tuhan yang berduka cita. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberikan penghiburan serta kekuatan kepada mereka, sehingga juga tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati pemerintah kami, beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka tetap memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab, bahkan dalam seluruh langkah kehidupan kami. Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan melakukan setiap tugas tanggung jawab dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.